Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Alabo SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Rektor Dr. Asosiat Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen-dosen penguji dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Abduh dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Model Pendidikan Pesantren di SMPN 1 Tongas Probolinggo dengan subjudul Studi Analisis Penerapan Kegiatan Pembiasaan Membaca Kitab dan Al-Quran di Lingkungan Sekolah. Secara singkat, penelitian ini akan mengkaji bagaimana nuansa pesantren seperti tadarus, hafalan, dan pembacaan kitab diterapkan di sebuah sekolah negeri, bukan di pesantren pada umumnya. Selanjutnya, kata pengantar dan latar belakang. Izinkan saya awali dengan sedikit latar belakang mengapa topik ini menarik untuk diteliti. Fenomena yang saya angkat berangkat dari kondisi nyata di SMPN 1 Tongas. Meskipun sekolah ini sudah cukup dikenal dengan program keagamaannya, ditemukan masalah konkret, yaitu rendahnya kemampuan membaca Al-Quran pada sebagian siswa. Masalahnya bukan pada minat semata, tapi pada aspek teknis. Pelafalan huruf hijaiyah atau makhorijul huruf yang masih kurang tepat. Penerapan hukum tajwid yang lemah, kelancaran bacaan dan intonasi yang cenderung monoton. Menariknya, kondisi ini berjalan berdampingan dengan capaian prestasi. Ada siswa yang justru hafal dan lancar membaca Al-Quran, sampai mendapat apresiasi langsung dari Wakil Bupati Probolinggo pada tahun 2025. Jadi, ada kesenjangan antara siswa yang sudah unggul dan siswa yang masih tertinggal. Dan inilah yang ingin saya telusuri lebih dalam. Selanjutnya, fenomena dan konteks sekolah. Sebelum masuk rumusan masalah, saya ingin memperkenalkan sekolah yang menjadi lokasi penelitian. SMPN 1 Tongas berlokasi di Jalan Bayeman nomor 12, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Sekolah ini berakreditasi A dan mayoritas siswanya beragama Islam. Yang menjadikan sekolah ini unik adalah adanya program bernama Bahatam, singkatan dari baca Al-Quran, hafal, tahfizul Quran, aqidatul awam, dan makhorijul huruf yang merupakan upaya sekolah negeri ini mengadopsi elemen-elemen pendidikan pesantren seperti tadarus, kitab kuning, dan hafalan. Namun implementasi program ini belum konsisten. Ada 3 kendala utama. Pertama, integrasi dengan kurikulum nasional yang padat. Kedua, keterbatasan sumber daya, baik tenaga pengajar maupun fasilitas. Dan ketiga, latar belakang siswa yang heterogen dari sisi sosial ekonomi maupun kemampuan awal membaca Al-Quran. Kondisi inilah yang membuat penelitian ini relevan untuk dilakukan. Selanjutnya, fokus penelitian. Dari kondisi tersebut, saya menetapkan 3 fokus utama dalam penelitian ini. Fokus pertama adalah analisis penerapan, yaitu bagaimana kegiatan membaca kitab dan Al-Quran ini
diintegrasikan ke dalam rutinitas harian sekolah, mencakup jadwalnya, metode yang digunakan, dan sejauh mana partisipasi siswa. Fokus kedua adalah evaluasi dampak. Saya ingin melihat pengaruh kegiatan ini terhadap perkembangan spiritual, moral, akademik, dan kebiasaan membaca siswa secara keseluruhan. Fokus ketiga adalah faktor pendukung dan penghambat. Di sini saya akan menelaah peran guru, kebijakan sekolah, ketersediaan fasilitas, alokasi waktu, dan tingkat motivasi siswa dalam menjalankan program ini. Ketiga, fokus ini saling berkaitan dengan menjadi dasar penyusunan rumusan masalah pada berikutnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan fokus tadi, penelitian ini disusun ke dalam 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana bentuk implementasi model pendidikan pesantren di SMPN 1 Tongas Probolinggo. Ini akan menjawab wujud konkret dari program Bahatam itu sendiri. Kedua, bagaimana pelaksanaan pembiasaan membaca kitab dan Al-Quran di lingkungan sekolah. Pertanyaan ini akan menggali proses hariannya, mulai dari tadarus pagi hingga kegiatan mengaji kitab kuning. Ketiga, apa faktor pendukung dan penghambat penerapan pembiasaan tersebut? Untuk memahami mengapa program ini berjalan optimal di satu sisi, namun belum konsisten di sisi lain. Nah, 3 pertanyaan inilah yang akan saya jawab melalui pengumpulan data di lapangan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat yang jelas. Dari sisi tujuan, penelitian ini akan mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan pembiasaan yang ada, menganalisis keberlangsungan dan dampaknya, serta menggambarkan tantangan dan solusi yang diterapkan sekolah selama menjalankan model pesantren ini. Dari sisi manfaat, saya membaginya menjadi 3. Secara teoritis, penelitian ini menambah khazanah kajian pendidikan Islam, khususnya tentang integrasi nilai pesantren ke sekolah umum yang masih jarang diteliti. Secara praktis, hasilnya bisa menjadi bahan evaluasi bagi sekolah dan panduan bagi guru dalam menerapkan program serupa. Dan secara sosial serta kebijakan, penelitian ini bisa menjadi data pendukung bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pendidikan karakter, misalnya dalam kerangka program Merdeka Belajar. Selanjutnya, kajian terdahulu. Tentu, penelitian ini tidak berdiri sendiri. Saya merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Saya kelompokkan menjadi 3 tema. Yang pertama, soal pembiasaan dan karakter. Penelitian Andiarini dan kawan-kawan, serta Fahmi dan Susanto, menunjukkan bahwa kegiatan pembiasaan yang dilakukan secara rutin terbukti meningkatkan karakter regilius dan kedisiplinan siswa. Kedua, soal metode talaki dan kitab. Penelitian sebelumnya menunjukkan metode talaki efektif diterapkan di lingkungan pesantren. Namun penelitian itu lokasinya di pesantren murni, bukan di sekolah negeri seperti SMPN 1 Tongas. Ketiga, soal integrasi pesantren ke pendidikan formal. Misalnya, kajian literatur oleh Arif dan kawan-kawan tahun 2024 yang menunjukkan tren semakin banyak sekolah formal mengadopsi nilai-nilai kepesantrenan. Nah, dari kajian-kajian ini
saya menemukan celah atau novelty. Belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji pembiasaan membaca kitab dan Al-Quran di sekolah negeri jenjang SMP seperti yang saya lakukan di SMPN 1 Tongas. Selanjutnya, kerangka teoritis dan konsep kunci. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kerangka berpikir yang mendasari penelitian ini. Ada beberapa konsep kunci yang saya gunakan. Pertama, pendidikan pesantren dan ciri khas adanya kiai sebagai figur sentral, dan metode seperti sorogan dan bandongan. Kedua, pembiasaan dan habituation, yaitu proses pembentukan perilaku melalui pengulangan konsisten hingga menjadi bagian otomatis dari kepribadian seseorang. Ketiga, kemampuan membaca Al-Quran, yang indikatornya mencakup makhorijul huruf, tajwid, dan tartil. Keempat, kitab kuning sebagai rujukan ilmu keislaman klasik. Dan kelima, pendidikan karakter religius sebagai muara dari semua proses tersebut. Alur berpikirnya sederhana. Program Bahatam di sekolah ini mendorong terjadinya pembiasaan harian. Pembiasaan itu kemudian diharapkan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran sekaligus memperkuat karakter siswa, dan semua program ini dipengaruhi oleh dukungan kebijakan sekolah, peran guru, motivasi siswa, dan ketersediaan fasilitas. Selanjutnya, metode penelitian. Sekarang saya masuk ke bagian metodologi, yaitu bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, karena saya ingin memahami secara mendalam bagaimana proses implementasi model pesantren ini berjalan di satu lokasi spesifik, bukan mengukurnya secara statistik. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta data sekunder dari dokumen-dokumen sekolah. Sumber datanya meliputi kepala sekolah, guru PAI, pembina program, dan siswa yang mengikuti kegiatan pembiasaan. Untuk analisis datanya, saya menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari 3 tahap. Deduksi data untuk menyaring informasi yang relevan. Kedua, penyajian data dalam bentuk naratif, matriks, atau diagram alur. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan yang terus diverifikasi hingga menjadi temuan yang kuat. Validitas data yang saya jaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, ditambah dengan member check-in kepada informan kunci. Yang terakhir, keabsahan, etika, dan output yang diharapkan. Bagian ini menjelaskan bagaimana saya menjaga kualitas dan kredibilitas temuan penelitian. Untuk kredibilitas, saya melakukan triangulasi sumber, teknik, dan waktu, misalnya membandingkan hasil observasi tadarus pagi dengan wawancara informan kunci dan dokumentasi kegiatan. Untuk dependabilitas dan konfirmabilitas, saya akan menyimpan audit trail berupa transkrip wawancara dan catatan lapangan secara lengkap, melakukan member check-in kepada informan, serta secara jujur mengakui keterbatasan penelitian ini, yaitu fokus hanya pada satu lokasi sekolah, sehingga temuannya bersifat kontekstual. Adapun output yang saya harapkan dari penelitian ini adalah rekomendasi praktis untuk memperkuat
program pembiasaan membaca kitab dan Al-Quran di SMPN 1 Tongas, sekaligus memberi kontribusi akademik pada kajian integrasi pesantren dalam pendidikan formal di Indonesia. Selanjutnya, sebagai penutup, demikian pemaparan proposal penelitian yang berjudul implementasi model pendidikan pesantren di SMPN 1 Tongas ini. Besar harapan saya, penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di SMPN 1 Tongas, khususnya dalam program pembiasaan membaca kitab dan Al-Quran, serta bermanfaat bagi lembaga pendidikan sejenis yang ingin mengembangkan model serupa. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.